warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Insting, kembali lagi dengan saya Hendra, salah satu pemerhati tentang sejarah keislaman di Jambi. Jadi hari ini Insting Academy akan berkunjung ke Museum Jambi dan akan mempelajari dan menelusuri sejarah peradaban Islam yang ada di Jambi, kemudian juga menelusuri jejak Kesultanan atau hubungan antara Kesultanan Turki Utsmani dengan Kesultanan Melayu Jambi. Nah, jadi bagaimana keseruannya? Let's go! Ini merupakan tampak dari depan Museum Siginjai Jambi. Di depan kita disambut dengan front office untuk pembelian tiket seharga Rp3.000 per orang. Museum ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Fuad Hasan pada tanggal 6 Juni 1988. Baik sahabat Insting, jadi kita udah tiba di salah satu bagian belakang ataupun bagian samping dari sisi museum. Semuanya menjelaskan tentang Sultan Toha, dari siapa beliau, kemudian juga dari sejarah. Ini semua dibahas tentang di sini. Nah, ini jadi ada sejarah Kesultanan Jambi. Nah, ini salah satu biografi Sultan Toha. Sultan Toha Saifuddin dari Jambi terlahir dengan nama Raden Toha Jayaningrat. Semenjak kecil, Sultan Toha telah menyaksikan bagaimana ayahnya, Sultan Muhammad Fakhruddin, dipaksa tunduk kepada penjajah Belanda. Kemerdekaan Kesultanan Jambi yang dirampas membuat Sultan Muhammad Fakhruddin memutuskan mengirim anaknya, Toha Jayaningrat, untuk dididik di Aceh yang berada di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah, penguasa Aceh yang begitu tunduk kepada Khilafah Utsmaniyah. Nah, Sultan Tama dipersiapkan menjadi pewaris Kerajaan Jambi karena beliau adalah putra mahkota, yaitu dikenal dengan gelar Pangeran Ratu Jayadiningrat. Pada usia remaja, beliau kemudian ditugaskan ke Aceh untuk memperdalam ilmu agama dan juga mempelajari strategi perang. Nah, sampai di Aceh, Sultan Toha diberi gelar Saifuddin. Jadi mungkin dari Raden Toha Jayadiningrat yang menjadi Toha Saifuddin. Nah, Saifuddin itu artinya ya adalah pedang agama. Jadi memang beliau dapat ilmu agama di Aceh, belajar strategi perang dan mungkin lebih mematangkan dalam segi politik. Ketika Toha Saifuddin naik tahta menjadi Sultan Jambi pada tahun 1855, ia menolak tunduk kepada kafir penjajah Belanda. Hal ini membuat Belanda berang sehingga mereka menginvasi Jambi dan menjatuhkan Sultan Toha dari kekuasaannya. Sultan Toha yang digulingkan tidak gampang menyerah dan ia bertekad untuk melawan Belanda sampai titik darah penghabisan. Sebagaimana Sultan Mansur Shah dari Aceh, dalam kondisi ini, Sultan Toha tidak melihat sumber harapan dan bantuan kecuali kepada imam dan perisai kaum muslimin yang satu, Khilafah Utsmaniyah. Kalau antum berhenti di suatu tempat, itu pasti ada pusaka yang harus dibahas. Pusaka atau bukan? Iya, pusaka negara sebenarnya. Ya, teman-teman, sejarah lah ya, bukan iya. Sejarah penting ya, bukan pusaka ya. Oke. Karena dalam Islam nggak ada yang kenal itu pusaka-pusaka. Oke, brother? Oke lah. Oke. Tapi bener, jadi ini hal yang sangat penting dalam sejarah Islam. Yaitu ini surat Sultan Toha Saifuddin kepada Sultan Abdul Hamid Majid Sultan Turki Utsmani, teman-teman. Ya. Ini Arabnya dan itu artinya terjemahannya, brother. Sultan Toha Saifuddin mengirim surat ke Khalifah Abdul Majid pertama di Istanbul pada 1 Juli 1858 dan di dalamnya ia berkata, فالمعروض على الأعتاب السامية أن مقدم هذا العرض إلى رحابكم العالية طه سيف الدين ابن محمد فخر الدين حاكم بلدة جزيرة آچه اسمها جنبي أحب أن يكون إلى الدولة العلية العثمانية من المنسوبين ولديها من المحسوبين ومأموله من مكارم أخلاقكم أن يتشرف بالفرمان السلطانية ونيشان خلقانية وراية جليلة عثمانية ومراده بذلك مطلق الانتساب إلى سعادة الدولة العلية المجيدية وبقي هذا الانتساب لذريته من بعده لا يتسلط عليهم أحد من أرباب الدول الأجنبية.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya imam adalah perisai. Orang-orang berperang dari belakangnya dan menjadikannya pelindung. Para sultan dan negarawan di Nusantara memahami betul hadis Nabi yang mulia ini. Teman-teman, tadi kan ada medali di dalam ya. Nah, coba yang paling menarik ini kata-kata di sini, teman-teman. Di sini ada atas dasar semangat keislaman dan perlindungan keagamaan, saya teramat suka apabila saya terikat dan menjadi rakyat dari negara adidaya Utsmaniyah. Harapan saya dari kemuliaan akhlak kalian adalah apabila saya dianugerahi dengan dekret kesultanan, medali kekaisaran, dan bendera Utsmaniyah yang mulia. Sultan Toha itu dia meminta langsung pengakuan dari Kesultanan Turki bahwasanya dia ingin bergabung ataupun juga membaiatkan Kesultanan Melayu Jambi itu dengan Kesultanan Ottoman. Iya, jadi masuk bagian dari keislaman Ottoman tadi. Oh. Jadi Jambi ini bagian dari Turki Utsmani tadi, teman-teman. Gitu. Okay. Jadi makanya sangat lucu ketika ada orang bilang negara kita tercinta ini nggak ada sangkut pautnya dengan Utsmaniyah gitu, daulat khilafah tadi, nggak masuk akal. Nah, bukti-buktinya sudah jelas banyak. Buktinya udah jelas, kemudian juga dimuseumkan ya, kawan-kawan bisa datang aja ke sini ke Museum Siginjai Jambi. Jadi buat teman-teman yang penasaran ataupun kepo ingin lihat langsung, ini ada di bagian samping ataupun belakang dari museum. Ya, nah jadi ini salah satu destinasi yang sudah kita bahas di Museum Jambi. Nah, next kita akan bahas beberapa titik lokasi lagi ya, brother ya. Bagian di Rumah Batu, kemudian juga di lokasi-lokasi lainnya nanti yang akan kita bahas. Jadi buat kawan-kawan semua selalu ikutin sejak perjalanan kita untuk mengenal sejarah peradaban Islam di Jambi. Ada salah satu pepatah Arab menyatakan bahwa syubanul yaum rijaluhun. Jadi pemuda sekarang itu adalah generasi sekarang itu adalah pemimpin di masa yang akan datang. Nah, jadi bagaimana suatu kepemimpinan itu bisa dipimpin dengan baik apabila remaja-remajanya itu ataupun pemuda-pemudanya itu jauh dari Al-Qur'an. Ya, seperti itu, brother. Jadi kita harus terus belajar, jadi semangat terus, brother ya. Oke. Salam dari kita Insting Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Live once, make history, be a legend. Legend. Yeah.